Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak ibu semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Apa kabar, anak-anak ibu? Alhamdulillah Semua sehat, Bu. kan? Sehat, Bu. Semoga dilakukan secara daring. Ibu semua tetap semangat dan tetap fokus mengikuti pembelajaran. Jadi, materi minggu lalu kan Ibu sudah menjelaskan 4 bangun datar, yaitu bangun datar persegi, bangun datar persegi panjang, bangun datar jajar genjang, dan bangun datar trapesium. Nah, hari ini pertemuan terakhir untuk materi bangun datar, Ibu akan menjelaskan mengenai bangun datar layang-layang, datar bola ketupat. Jadi, nanti ketika Ibu menjelaskan, jika ada yang kurang dipahami, ditanyakan ya nak di dalam WA grup kita. Iya Bu. Dan untuk materinya itu kemarin telah Ibu kirim di dalam WA grup. Jadi udah dibaca belum materi yang Ibu kirim kemarin? Sedikit Bu, sedikit. Anita udah baca belum? Baca Bu, tapi masih kayak belum ngerti gitu Bu. Baik, intinya kalian semua sudah membaca minimal sedikit walaupun belum memahaminya. Di sini Ibu akan sedikit menjelaskan mengenai bangun datar tersebut. Di mana telah terlihat di PPT yang Ibu bagikan ini. Nah, pertama kita akan membahas mengenai belah ketupat. Seperti yang Ibu katakan, baik itu persegi, persegi panjang, trapesium, jajar genjang, semua itu merupakan bangun datar dan semua itu lebih mirip definisinya. Di mana definisi belah ketupat ini sendiri itu adalah bangun datar dua dimensi yang dibentuk oleh 4 buah rusuk yang sama panjang dan memiliki 2 pasang sudut, bukan siku-siku, yang masing-masing sama besar dengan sudut di hadapannya. Seperti yang dilihat di gambar. Nah, itulah dia gambar belah ketupat. Selanjutnya, belah ketupat ini memiliki sifat, di mana sifat-sifat belah ketupat ini ada beberapa. Yang pertama, sisi-sisinya itu sama panjang. Yang kedua, sudut-sudut yang berhadapan sama besar. Selanjutnya, kedua diagonal belah ketupat saling membagi 2 sama panjang dan saling tegak lurus. Dan yang terakhir, diagonalnya tidak sama panjang. Apa sih Bu kegunaan kita mempelajari bangun datar ini? Seperti yang telah Ibu katakan di minggu-minggu sebelumnya, bahwa tujuan kita mempelajari bangun datar ini agar kita mengetahui benda-benda yang ada di sekitar kita itu berbentuk apa. Apakah dia berbentuk persegi, atau persegi panjang, atau jajar genjang. Jadi, kalau kita telah mengetahui benda itu berbentuk apa, kita bisa menghitung luasnya, menghitung pilihnya, atau seperti yang semalam. Kita tahu ini bentuk gentengnya itu jajar genjang. Jadi kalau mau buat luas atap rumah segini, berapa banyak sih genteng yang diperlukan? Nah, seperti itu. Seperti kita mempelajari tentang belah ketupat ini. Ada rumus untuk mencari keliling dan luas belah ketupat, di mana rumus keliling belah ketupat itu karena dia sisi-sisinya sama panjang dan sama besar, maka rumusnya tinggal kita kalikan 4 dikali sisi. Di mana sisinya itu ada sisi AB, sisi BC, sisi CD, dan sisi AD. Sedangkan untuk menghitung luasnya, kita bisa menggunakan rumus yaitu setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Karena belah ketupat tadi kan diagonalnya ada itu. Nah, untuk memahaminya, Ibu di sini telah memberikan contoh soal tentang belah ketupat dan keliling belah ketupat dan juga luas belah ketupat. Di mana soal pertama, sebuah belah ketupat memiliki keliling 48. Maka tentukan posisinya. Nah, ingat, tadi kan kita udah mengetahui bahwa rumus keliling belah ketupat itu tinggal 4 dikali sisi.
Jadi kalau diketahui nih kelilingnya 48, maka kita bisa mencari sisinya dengan cara membagi kelilingnya dibagi 4. Karena kelilingnya telah diketahui 48, maka 48 dibagi 4 sama dengan 12 cm. Maka sisi dari belah ketupat adalah 12 cm. Selanjutnya, untuk luas belah ketupat, ada soalnya seperti ini. Sebuah belah ketupat memiliki panjang diagonal berturut-turut yaitu 10 cm dan 6 cm. Yang ditanya luasnya. Karena kita mengetahui luas belah ketupat itu rumusnya setengah dikali D1 dikali D2, maka tinggal kita masukkan ke dalam rumus. Setengah dikali 10 dikali 6. Maka sama dengan luas sama dengan 60 dibagi 2. Maka dapat diketahui bahwa luasnya adalah 30 cm kuadrat. Ingat, kalau dia luas dari bangun datar, dia menggunakan pangkat 2. Kecuali keliling. Keliling tidak menggunakan pangkat 2. Untuk materi tentang belah ketupat, apakah ada anak-anak yang tidak memahaminya? Jika ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Jika tidak ada, Ibu akan melanjutkan ke materi bangun datar yang terakhir. Apakah ada yang ingin ditanyakan anak-anak Ibu? Nggak ada, Bu. Udah paham. Oke, alhamdulillah. Jika semua telah memahaminya, maka Ibu akan melanjutkan materi yang terakhir dari bangun datar, yaitu materi tentang bangun datar layang-layang. Sama seperti definisi bangun datar sebelumnya, layang-layang itu adalah bangun datar yang dibentuk oleh dua pasang sisi, yang masing-masing pasangannya sama panjang dan saling membentuk sudut. Seperti lihat di gambarnya, itu kan ada dia dua pasang sisi, dan panjangnya itu pasti sama. Seperti itu. Untuk ciri-ciri dari untuk sifat-sifat dari layang-layang itu, ada beberapa juga. Yang pertama, dianya mempunyai dua pasang sisi yang membentuk sudut. Kemudian sepasang sudutnya itu berhadapan yang besarnya sama. Kemudian dia mempunyai dua diagonal dengan panjang berbeda. Kan layang-layang tadi yang gambar di atas, yang gambar sebelumnya itu kan beda. Yang atas sama yang bawah itu panjangnya berbeda. Kemudian diagonal terpanjang merupakan sumbu simetri dari layang-layang. Maka layang-layang memiliki simetri lipat. Untuk mencari keliling dan luasnya, kita bisa menggunakan rumus yang memang telah menjadi ketetapan, di mana rumus keliling dari layang-layang itu adalah 2, karena tadi ada dua pasang sisi, maka rumusnya 2 dikali sisi yang pertama ditambah sisi yang kedua. Dan untuk menghitung luasnya, dia sama dengan rumus dari belah ketupat tadi, yaitu luas sama dengan setengah dikali D1 dikali D2. Di sini Ibu memberikan beberapa contoh soal agar anak-anak lebih memahami materinya. Di mana contoh soal yang pertama, diketahui layang-layang memiliki panjang sisi 20 cm, 12 cm. Maka berapa keliling layang-layang? Kita buat ini. Karena diketahui sisi yang pertama 20 dan sisi yang kedua 15, maka tinggal kita masukkan ke dalam rumus. Rumusnya tadi kan 2 dikali sisi pertama ditambah sisi kedua. Jumlah sisi pertamanya 20 ditambah yang kedua 15, maka jumlahnya menjadi 35. Kita kali dengan 2, maka hasilnya 70 cm. Sedangkan untuk contoh soal berikutnya, diketahui sebuah layang-layang memiliki panjang horizontalnya 15 cm dan vertikalnya 30 cm. Maka berapakah luas layang-layang? Kan mudah nih, kita udah tahu nih D1-nya 15, D2-nya 30 cm. Maka luasnya kita masukkan setengah dikali 1 dikali, maka setengah dikali 450 hasilnya adalah 225 cm kuadrat. Seperti itu. Jadi, Ibu harap kalian semua memahami penjelasan Ibu hari ini. Nah, di sini Ibu juga memberi satu slide terakhir mengenai penerapan dari bangun datar layang-layang. Seperti ini dia.
Ali akan membuat layang-layang yang salah satu diagonalnya 60 cm. Luas layang-layang Ali 2.400 cm kuadrat. Maka panjang diagonal yang lainnya berapa? Nah, buat diketahui. Diagonal satunya 60 cm. Luasnya kita ketahui 2.400 cm. Maka tanya D2-nya. Karena kita tahu luasnya setengah dikali D1 dikali D2, maka tinggal kita masukkan 200 sama dengan setengah dikali 60 dikali D2. 60 dibagi 2 kan 30. Maka D2-nya menjadi 2.400 dibagi 30. Didapat hasilnya 80 cm. Berarti layang-layang Ali, diagonal satunya 60 cm, diagonal 2-nya 80 cm. Seperti itu. Apakah ada yang ingin ditanya? Kenapa dia, woi? Ngelek. Ibu. Gila kau. Kau ngomong kayak gitu waktu masih waktu masih kurikul. Bodoh. Lu kenapa? Ah? Macet kayaknya jaringan Caca tuh. Mana nih? Di situ recordku udah berhenti kan? Aku pause. Woi. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu Guru. Oke, baik. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, Ibu juga telah membagikan LKPD nih. LKPD, lembar kerja siswa, yang biasanya dikerjakan secara kelompok. Untuk pertemuan ini dikerjakan secara pribadi. Karena kan kita tidak boleh nih berkerumun. Jadi, tugasnya itu Ibu telah memberikan soal, di mana di soal-soal itu harus dicari luas dan keliling ataupun sisi ataupun diagonal dari bangun datar tersebut. Kemudian, Ibu juga ingin memberikan proyek. Proyek ini dikumpulkan minggu depan ya anak-anak, di mana proyeknya ini mengamati benda-benda di sekitar kita yang berbentuk layang-layang dan berbentuk bola ketupat. Kemudian, dicari luas dan kelilingnya. Apakah mengerti untuk tugas-tugas yang diberikan anak-anak Ibu? Mengerti, Bu. Mengerti. Insya mengerti, Bu. Oke, baik. Jika semua telah mengerti. Jadi proses pembelajaran ini, semoga anak-anak semua dapat memahaminya. Jika ada yang ingin ditanyakan ke dalam grup ya. Nanti Ibu akan menjawab di situ. Terima kasih. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh.